Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggai dan Bapak sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah lagi dalam rangka talabul ilmi, yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan keringanan, kemudahan dan kelancaran buat kita semua untuk memperoleh manfaat dan barokahnya ilmu. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang materi hukum tajwid pada hukum bacaan izhar dan ikhfa di hukum nun mati atau tanwin. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, di dalam mendefinisikan ada sedikit kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang harus Bapak luruskan. Misalkan Bapak bertanya kepada kalian, apa arti izhar menurut istilah? Selalu jawabannya apabila ada nun mati atau tanwin dan seterusnya. Kalau Bapak tanya apa artinya ikhfa, selalu jawabannya apabila ada nun mati atau tanwin ya bertemu dengan salah satu huruf ikhfa dan seterusnya. Begitupun ketika ditanya idgham dan ikhlas, pasti jawabannya seperti itu. Logikanya, kalau 4 hukum bacaan dia mempunyai definisi yang sama, berarti mempraktekannya pun juga sama. Padahal keempat hukum tersebut di dalam mempraktekkan bacaan Al-Quran itu sudah barang tentu pasti berbeda. Oleh sebab itu, maka perhatikanlah dengan baik-baik yang sekira-kira di buku paket kalian berkaitan tentang masalah hukum nun mati atau tanwin yang izhar dan ikhfa-nya ada kekeliruan, Bapak meluruskannya. Yang pertama, izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Artinya ketika kita ucapkan suara nun mati atau tanwin itu ketika bertemu salah satu huruf izhar yang 6, maka suara nun mati atau tanwin atau bunyi nun mati atau tanwin itu harus jelas. Bagaimana supaya suara nun mati atau tanwin itu jelas? Maka ketika kita ucapkan yang berkaitan tentang hukum bacaan tersebut, maka lidah kita harus tempelkan ke langit-langit. Kalau tidak ditempelkan ke langit-langit, maka suara itu akan menjadi samar. Seperti min ahadin. Ketika kita ucapkan lafaz min ahadin, lidah kita tidak tempelkan, maka suara nun mati itu akan menjadi samar. Yang seharusnya suara nun mati itu harus jelas ketika lidah itu ditempelkan ke langit-langit. Begitupun huruf-huruf yang lainnya, yaitu huruf-huruf izhar yang lainnya. Kemudian izhar menurut istilah yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Artinya mengeluarkan tiap-tiap huruf dari makhrajnya tanpa gunnah. Artinya ketika kita ucapkan tuh hukum bacaan yang ada hukum izharnya itu, maka suaranya harus jelas tanpa gunnah. Maka oleh sebab itu dari definisi tersebut maka keluarlah kata istilah syarat-syarat dibaca izhar. Syarat-syarat dibaca izhar ini pertama yaitu suara nun mati atau tanwin harus jelas. Untuk jelasnya suara nun mati atau tanwin, maka lidah kita tempelkan ke langit-langit. Min ahadin yan auna an ani'a na minal mu'nimai an ani'a. Jadi kalau kita ucapkan kalimat seperti itu, lidah kita tidak kita tempelkan ke langit-langit, maka suara tersebut menjadi samar. Ini syarat yang pertama, harus jelas. Syarat kedua, suara nun mati atau tanwin itu tidak boleh terputus. Kalau terputus maka ada hukum baru yang disebut dengan sakta, berhenti sejenak tanpa bernapas.
Seperti contoh yad'auna, betul nggak ditahan, tapi suaranya terputus, maka nggak boleh, harus nyambung. Yan'auna, jangan yan'auna, salah. Yan'auna tidak boleh, harus nyambung. Yan'auna min ahadin, nggak boleh min ahadin, terputus suaranya. Ya, maka syarat yang kedua, suara nun mati atau tanwin tidak boleh terputus. Syarat yang ketiga, suara nun mati atau tanwin serta huruf-huruf yang sukun, terutama huruf-huruf izhar, tidak boleh dipantulkan kecuali huruf qalqalah. Ya, contoh minha, nunnya sukun, nggak boleh dibaca minha. Ya, atau min ahadin, nggak boleh min ahadin, tun nunnya ya yang sukun, atau haknya yang sukun. Ihdinas, nggak boleh ihdinas, mantul. Alhamdu nggak boleh dibaca alhamdu, kecuali huruf qalqalah yang harus dipantulkan ketika huruf tersebut itu sukun. Ya, nah ini syarat-syarat dibaca izhar. Lalu kapan terjadinya hukum izhar tersebut? Terjadinya hukum izhar tersebut apabila ada nun mati atau tanwin, ya, atau dalam satu kata atau dua kata ada nun mati atau tanwin. Sesudahnya nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf izhar yang 6, maka terjadilah hukum izhar. Kalau tidak ketemu, maka tidak terjadi hukum izhar. Kalau dia bertemu, maka terjadi hukum izhar. Ini yang harus Bapak luruskan pemahaman definisi izhar. Jadi kalau ditanya apa arti izhar, apabila ada nun mati atau tanwin, itu bukan arti, tetapi terjadinya satu hukum. Itu sama seperti kalian, Bapak kasih contoh, kamu dihukum karena apa? Karena bersalah. Adanya kamu dihukum karena bersalah. Kalau nggak bersalah nggak akan terjadi satu hukum. Begitu. Sama. Terjadinya hukum izhar itu karena dia bertemu. Kalau tidak bertemu maka tidak terjadi satu hukum. Jelas nak? Ya, itu penjelasan daripada hukum bacaan izhar. Kemudian yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa ini ya definisinya agak panjang, tetapi Bapak akan mempersingkat ya, bahwa ikhfa itu artinya samar. Samar itu artinya tidak jelas. Ketika kita mengucapkan suara nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yang 15 itu, maka suaranya harus samar. Untuk samar suara tersebut, maka lidah kita jangan kita tempelkan. Ya, ini. Nah, kapan terjadinya ikhfa tersebut? Terjadinya ikhfa ya apabila ada nun mati atau tanwin, atau dalam satu kata atau lebih terdapat salah satu huruf ikhfa yang 15, maka terjadilah satu hukum izhar ya, suatu hukum ikhfa, maka harus didengungkan. Kalau ditinjau dari segi makharijul huruf ya, ikhfa itu terbagi 3 sama dengan izhar. Kalau ditinjau dari segi makharijul huruf, izhar itu terbagi 3. Misalkan izhar
a'la, izhar awsat, izhar adna. Ya. Izhar a'la hurufnya 2, izhar awsat hurufnya 2, ha dan ain. Izhar adna hurufnya juga 2, kha dan ghain. Misalkan Bapak kasih, nah, dan 6 huruf tersebut disebut namanya izhar halqi. Artinya tenggorokan. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya, kalian berada dalam satu ruangan yang berbeda letaknya. Duduk kalian posisinya ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang di samping. Begitupun huruf-huruf izhar yang disebut dengan halqi artinya tenggorokan. Maka batas tenggorokan kita itu dari mana ke mana? Nih, dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah nih. Bawah leher nih. Maka huruf-huruf tersebut ketika kita ucapkan berbeda dia punya letaknya, tetapi dalam satu ruangan, maka disebut dengan izhar a'la, izhar awsat dan adna. A'la adanya, a'la itu artinya tekanannya suaranya yang tinggi, tekanannya keras. Hamzah ha. Kalau hamzah dan a dia punya tekanannya lemah, maka hamzah itu berbau ain, ha itu berbau ha. Sedangkan awsat artinya pertengahan, hurufnya ha dan ain. Kemudian yang rendah lagi kha dan ghain. Itu kalau ditinjau dari segi makharijul huruf. Begitupun juga ikhfa. Ikhfa ini ya ditinjau dari segi makharijul huruf, maka terbagi di 3. Ada ikhfa aqra, ada ikhfa awsat, ada ikhfa ab'ad. Aqrab artinya dekat, hurufnya 3, ta, dal, qa. Apanya yang dekat? Suara nun mati atau tanwin terhadap 3 huruf ini berdekatan dia punya makhrajnya. Coba kita praktikan. Nun dan tanwin makhrajnya ada di mana? Pasti di ujung lidah. Coba kalian sebut nun di tengah lidah, pasti bacanya nyun, bukan nun. Ya, ini pakai logika. Tanwin ada di ujung lidah. Coba kalau kalian sebut tanwin itu di tengah lidah, berarti kalian bukan tanwin, canwin. Paham nah? Begitupun juga huruf akrab itu 3, ta, dal, qa. Ta, dal, qa ini ada di ujung lidah, berdekatan, akrab lebih dekat, qarib dekat, akrab lebih dekat. Ya. Kemudian awsat hurufnya 10. Ya. Hurufnya 10. Apa? Ta, ya. Kalau di kitab Tashilul Musawwar hurufnya 1, fa. Selebihnya nanti bisa masuk pada qaf, aqrab masuk kepada awsat. Kemudian ab'ad hurufnya 2, qaf dan kaf. Dengan kesepakatan ulama, ya, ketika kita ucapkan qaf dan kaf ini, maka suara nun mati harus bunyi am, ing, am, ing, Beda dengan ini suara n. Ya, gitu. Kenapa? Karena untuk memudahkan penyebutan huruf qaf dan kaf. Makanya abang ini lebih jauh karena apa? Karena nun mati atau tanwin itu dia punya posisinya ada di ujung lidah, sementara kaf ada di pangkal lidah. Oleh sebab itu untuk memudahkan penyebutan huruf qaf dan kaf, maka huruf
suara nun mati atau tanwin harus dikhaysumkan atau suara batang hidung. Supaya apa? Supaya memudahkan penyebutan huruf qaf dan kaf. Minkum, jangan minkum, salah. Ya, jelas nak? Nah, untuk itu ya nanti kalian cari contohnya. Jadi untuk memahami hukum tersebut kalian perhatikan kata-kata sesudah nun mati atau tanwin huruf apa. Yang kedua, izhar maupun ikhfa hurufnya wajib dihafalkan. Tanpa kalian menghafal maka kalian tidak mengetahui suatu hukum bacaan. Itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepahaman yang baik buat kalian serta menambah mahabbah dan cintanya kalian kepada Al-Quran sehingga meringankan kalian untuk selalu istiqamah belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.